rekrutmen 1 juta P3K. Komisi 10 sudah menyampaikan berkali bahwa kebijakan P3K yang semestinya diberlakukan khusus spesial untuk guru 35 plus harus mempertimbangkan aspek pengabdian terkait dengan ini. Ketika guru yang sudah berpuluh-puluh tahun perlu diafirmasi langsung diangkat. Dan beberapa kali RDP seluruh anggota komisi saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, menyampaikan suara ini bahwa lebih bagus skemanya adalah pengangkatan bukan seleksi. Karena yang ketika pengangkatan isunya, itu artinya seluruh guru yang mengabdi sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, sampai 20 tahun, mendapatkan afirmasi dari pemerintah untuk diangkat langsung. Baik yang non-kategori maupun yang masuk kategori K2 itu. Ini sedang terus kami komunikasikan. Nah, karena itu sambil menunggu perpanjangan ini, saya kira tetap Komisi 10 punya komitmen yang kuat. Harus ada afirmasi bagi guru honorer yang sudah mengabdi lama. Ini butuh political will yang kuat. Sudah berbakti lebih dari 5 tahun atau 10 tahun untuk tidak perlu melalui tes. Cukup memiliki yang disebut sebagai verifikasi dari sekolahnya. Karena sekolahnya yang paling tahu. Kita paham orang kalau sudah lulus tes, tapi belum tentu memiliki jiwa pendidik. Jadi, Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekali lagi, saya secara pribadi sangat mendukung apabila saudara-saudara kita ini yang guru honorer 35 tahun ke atas, yang sudah memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun atau 10 tahun, itu tidak perlu ikut tes. Ya, kenapa? Anggaplah saya sebagai seorang guru pramuka, anggaplah saya sebagai seorang guru taekwondo. Saya sudah pengalaman 15 tahun, 20 tahun. Tiba-tiba harus ikut tes sama anak saya yang junior, saya yang ngomong dengan komisi 2. Kita akan ngomong dengan komisi 8. Tetapi marilah kita bersabar. Saat ini kita tidak bisa banyak berbuat karena anggaran negara memang masih fokus. Harus menjadi perhatian pemerintah, dan saya mendukung, dan saya minta teman-teman Komisi 10 kita mendukung mereka sehingga yang mereka diberikan kesempatan tidak harus lagi pakai tes. Karena dengan pengalaman yang mereka miliki, lebih dari 5 tahun mereka bekerja dengan usia yang di atas 35 tahun. Tentu ini tingkat kematangan emosional, tingkat kematangan psikologis, tingkat kematangan di dalam pedagogis ini sungguh sudah teruji. Oleh karena itu saya kira pada kesempatan ini bahwa tahun 2021 ini menjadi suatu tahun perjuangan dan titik balik untuk kita memberikan kesempatan atau melalui pemerintah meminta pada pemerintah supaya pemerintah memberikan kesempatan mereka untuk menjadi PNS. Saya kira Komisi 10 yang kita tahu sangat handal, yang sangat komunikatif dan sangat gigih di dalam berkomunikasi dengan komisi lain, dan kita semua sebagai anggota Komisi 10 telah berikhtiar untuk terus mengawal apa yang menjadi aspirasi dari Bapak Ibu guru sekalian. Saya rasa itu Pak Fikri yang bisa saya sampaikan. Sekalian juga memberikan contoh bahwa anggota juga 2 menit cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Supaya tidak ada ini, suara kita tetap menyuarakan jeritan hati para guru honorer ini, ya. Dan rekrutmen yang 1 juta juga harus kita ingatkan kepada Bapak Menteri, ini diprioritaskan, bukan, sekali lagi ini bukan seleksi, kita betul minta kepada Menteri supaya tidak ada seleksi bagi guru yang memang sudah mengajar secara nyata, secara real, yang tergabung dalam GTHN, GTKHNK 35 plus ini. Mereka tidak dites lagi, tapi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan kami, Ibu Hetipah. Ini hanya semacam replacement test. Jadi untuk mengetahui
untuk memetakan kompetensi supaya memudahkan pembinaan selanjutnya. Karena bagaimanapun juga peningkatan mutu pendidikan itu juga tergantung dari kompetensi tenaga pendidikan. Sehingga tidak ada alasan bagi guru-guru honorer ini tidak masuk, apakah nanti tetap ada P3K atau bisa menjadi PNS, tapi ini juga menjadi bagian perjuangan dari kita. Ya. Nah, kita sejarah sertifikasi itu dulunya sejarahnya itu ditujukan pada guru-guru honorer di swasta. Ya, supaya mengetahui sampai mana kemampuan mereka. Itulah awalnya sertifikasi, tapi dimanfaatkan untuk ke guru-guru PNS. PNS kan sudah teratur, sudah ada jenjangnya. Nah, sehingga perhatian terhadap guru-guru honorer ini ya semakin tertinggal karena itu ukuran untuk mereka, selama ini nggak dipakai. Dipakai untuk guru PNS. Jadi tetap tertinggal terus guru-guru honorer. Nah, gunanya sertifikasi itu untuk mengukur kemampuan mereka. Jadi ini harus kita kembalikan kembali. PNS biarkan jenjang yang sudah ada. Ya, sertifikasi itu harus kepada guru-guru honorer. Sehingga mereka jelas dan mereka punya jenjang dan negara pun bisa menilai kemampuan mereka. Jadi terima kasih masukan-masukan yang tadi. Ini jadi catatan penting bagi kita. Hendaknya Kementerian Kemendikbud membuka diri lah. Ya, jangan merasa paling hebat, paling kokoh. Sehingga kecewa banget ya guru-guru kita ini ditelantarkan. Saya ke Dapil mendapatkan laporan, ya ada yang cuma 20.000 terima sebulan. Layakkah itu untuk manusia? Ini saja, terima kasih.